Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang kesetiaan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapakah yang dimaksud dengan sahabat Nabi? Dan mengapa para sahabat Nabi begitu rela mengorbankan harta bahkan jiwa raganya, demi untuk membantu perjuangan dakwah Rasulullah? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepadanya. Selain itu, sahabat Nabi juga harus meninggal dalam keadaan Islam. Namun ada beberapa pendapat berbeda tentang siapa yang bisa disebut sahabat Nabi. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sahabat Nabi adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepadanya, dan meninggal dalam keadaan Islam. Menurut Said bin al-Musayyab, sahabat Nabi adalah orang yang tinggal bersama Nabi, setidaknya selama 1 tahun, dan berpartisipasi dalam beberapa peperangan perjuangan Islam bersama Nabi. Sedangkan menurut ilmu hadis, seorang muslim yang hanya sekali bertemu Rasulullah SAW, maka ia telah cukup dianggap sebagai sahabat Nabi. Mengenai jumlahnya, sahabat Nabi diperkirakan lebih dari 100.000 orang. Beberapa sumber memperkirakan bahwa jumlahnya sekitar 114.000 orang, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Al-Hafidh Abu Zarroh. Sementara itu, Abu Zur'a ar-Razi dan Imam As-Suyuti, mereka memperkirakan jumlahnya sekitar 124.000 orang. Sosok para sahabat Nabi dikenal sebagai orang-orang yang setia, rela berkorban, dan mencintai baginda Nabi dengan tulus. Dalam sejarahnya, banyak diceritakan tentang kesetiaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Berikut akan kami sampaikan beberapa dari sekian banyaknya sahabat Nabi yang memiliki kesetiaan terhadap perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW memiliki banyak sahabat yang bahu-membahu dan berjibaku, membantu Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Salah satu di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang terkenal atas keyakinannya untuk mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Yang mana, saat itu belum ada pengikut dari kalangan masyarakat Mekah, dan beliau menjadi orang pertama yang memeluk agama Islam, setelah istri Rasulullah SAW, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Dalam sejarahnya, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling banyak menyertai perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar adalah khalifah pertama, pengganti Rasulullah setelah beliau wafat. Beliau juga merupakan ayah mertua dari Rasulullah, yang tidak lain adalah ayahanda dari Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha. Nama asli Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Karena Rasulullah tidak berkenan dengan nama Abdul Ka'bah, yang berarti hamba Ka'bah. Sehingga, nama tersebut diganti oleh Rasulullah, yang kemudian menjadi Abdullah. Namun, pada zaman itu beliau lebih terkenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq merupakan julukan yang disandingkan kepada dirinya. Hal itu dikarenakan sifatnya yang sangat percaya, dengan segala sesuatu yang Rasulullah sampaikan dan lakukan, tanpa ada rasa keraguan atau pertanyaan sedikit pun. Hal tersebut terbukti setelah peristiwa Isra Mirajnya Rasulullah, yang pada waktu itu beliau membawa perintah dari Allah, agar umat muslim menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Pada saat Rasulullah menyampaikan perintah tersebut kepada orang-orang, banyak di antara mereka yang mengingkari, bahkan tidak sedikit yang murtad meninggalkan Rasulullah. Sebab, hal tersebut terdengar mustahil bagi kebanyakan orang, apalagi terhadap kaum kafir Quraisy yang sudah lama benci terhadap sang Nabi. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi Abu Bakar As-Siddiq.
Beliaulah orang yang pertama kali mengamini peristiwa Isra Mirajnya sang Nabi, yakni perjalanan dalam satu malam dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, yang kemudian naik hingga Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Tidak hanya sebagai seseorang yang menjadi pemeluk agama Islam pertama kali, Abu Bakar juga memiliki peran besar dalam syiar dakwah Islam, di mana ia berhasil mengajak banyak orang untuk masuk ke dalam agama Islam, yang di kemudian hari akan menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah peradaban Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan pribadi sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Beliau benar-benar mencerminkan sikap kesetiaan kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau terkenal sebagai teman perjalanan Rasulullah. Abu Bakar sering mendampingi Rasulullah dalam peristiwa penting, seperti ketika beliau dan Rasulullah melakukan perjalanan hijrah menuju Madinah. Kepatuhannya dalam menerima keputusan Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyah adalah suatu keteladanan yang patut kita contoh dalam menjalankan syariat agama ini. Ketika menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Abu Bakar juga setia mendampingi beliau, walau saat itu mereka sedang dalam ancaman, di mana mereka menempuh perjalanan yang begitu jauh. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar beristirahat di sebuah gua yang bernama Gua Sur, untuk menghindar dari kejaran orang-orang kafir Mekah yang sedang mengejar mereka. Sebelum memasuki gua tersebut, dengan menggunakan sumpal kain, Abu Bakar berusaha menutupi seluruh lubang yang ada. Hal tersebut ia lakukan untuk mencegah adanya hewan berbahaya yang masuk, hingga yang tersisa 2 lubang, dikarenakan kain yang digunakan telah habis. Ketika Rasulullah tertidur di atas pangkuannya, Abu Bakar menutupi lubang yang tersisa tersebut menggunakan kedua kakinya, yang kemudian membuatnya tergigit oleh ular yang sedang berada di lubang tersebut. Ia mencoba menahan rasa sakit, demi melindungi Rasulullah dari bahaya yang akan mencekamnya. Karena menahan rasa sakit, hingga pada akhirnya tetesan keringat dan air mata Abu Bakar menetes di pipi Rasulullah, yang menyebabkan beliau kemudian terbangun. Disinilah kita bisa belajar, bahwa kesetiaan Abu Bakar kepada Rasulullah sangat besar, hingga merelakan dirinya sendiri terluka, demi menjaga sosok sang kekasih Allah tersebut. Perjuangannya dalam memperjuangkan agama Islam juga sangat besar, karena beliau meneladani semua yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tanpa adanya keraguan sedikitpun. Kala Rasulullah SAW meninggalkan dunia, banyak para sahabat yang tidak percaya, dan tidak menerima kenyataan itu. Bahkan sampai-sampai Umar bin Khattab ingin berniat menghunuskan pedang, untuk membunuh kepada siapa saja yang berani mengatakan, bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Kondisi sangat tidak terkendali, dan kaum muslimin sangat panik. Betapa tidak, sang junjungan alam, Baginda Rasulullah telah pergi meninggalkan para sahabat dan orang-orang yang dicintainya untuk selama-lamanya. Di saat inilah terlihat Abu Bakar yang terkenal memiliki hati yang lembut, hadir untuk menyelamatkan akidah umat muslim, agar mereka tidak melakukan penyimpangan, dan tetap bertahan membela agama Islam, meskipun Rasulullah saat itu telah tiada. Di tengah kegelisahan kaum muslimin, Abu Bakar kemudian berseru, bahwasanya barang siapa menyembah Rasulullah, untuk yakin dan mengetahui bahwa sesungguhnya Rasulullah telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya dia maha hidup dan kekal, dan dia tak akan pernah mati. Ada banyak kontribusi yang dilakukan sahabat Abu Bakar bersama Rasulullah. Beliau kerap mendampingi Rasulullah berperang. Begitu pula ketika perjanjian Hudaibiyah, beliaulah sosok yang mendamaikan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Beliau pulalah orang yang melanjutkan kebijakan Rasulullah setelah sang Nabi wafat. Ketika 2 tahun memimpin sebagai khalifah umat Islam, beliau memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, dan memerangi nabi-nabi palsu yang muncul di tengah-tengah umat, pasca wafatnya Rasulullah. Kita sebagai umat pengikut ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, hendaknya kita meneladani perilaku, perbuatan, dan perjuangan yang dicontohkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya, yang dalam hal ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semoga kelak kita dapat berkumpul bersama mereka di surga Firdaus, dan dapat melihat wajah Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kesetiaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat setia. Beliau menemani dan melindungi sang Nabi, saat Rasulullah Muhammad menjalankan misi berdakwah dan hijrah.
Beliau juga menjadi salah satu dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk surga. Tidak hanya sebagai sahabat, Umar bin Khattab juga merupakan salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Beliau menjadi Amirul Mukminin kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, tepatnya pada tahun 634 hingga 644 Masehi. Ada banyak teladan dan hikmah yang bisa diambil dari sosok Sayyidina Umar bin Khattab. Mulai dari kisahnya yang pernah menentang Rasulullah SAW, hingga dirinya menjadi pemeluk Islam, dan bahkan menjadi khalifah. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi. Beliau merupakan keturunan salah satu suku terpandang, yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Quraisy. Di masa kecilnya, beliau mendapatkan didikan yang keras dari ayahnya, yakni Khattab bin Nufail. Saat itu, sang ayah tidak akan segan memukulnya, bila Umar melakukan kesalahan kecil. Didikan keras sang ayah dan budaya Quraisy, menjadikan beliau tumbuh sebagai orang yang tangguh, pemberani, dan juga pandai berkelahi. Selain itu, Sayyidina Umar juga menjadi seseorang yang pandai membaca dan menulis. Yang mana, pada masa itu hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat langka di kalangan masyarakat Quraisy. Beliau juga memiliki kecerdasan dalam bidang sastra, terutama dalam menciptakan sebuah syair. Beliau bahkan mendapat julukan sebagai kitab Diwan Berjalan, karena kepandaiannya menghimpun syair-syair Arab. Ketika beranjak dewasa, Umar mulai berdagang seperti masyarakat Mekah pada umumnya. Beliau sering berdagang hingga keluar semenanjung Arab, seperti Persia, Syam, dan Mesir. Semoga kelak kita dapat berkumpul bersama mereka di surga Firdaus, dan dapat melihat wajah Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hal tersebut diberikan Allah, atas kesabaran Rasulullah selama menghadapi ujian berdakwah. Allah pun memberikan hidayahnya kepada Umar bin Khattab. Hidayah itu diberikan bahkan saat Umar bin Khattab hendak membunuh Rasulullah SAW. Saat itu, beliau diberitahu oleh seorang sahabat Rasulullah, Nuaim bin Abdillah, bahwa adiknya, yaitu Fatimah bin Khattab, ia dikabarkan telah memeluk agama Islam. Setelah mendengar kabar tersebut, Umar bin Khattab kemudian berbalik, dan bergegas mendatangi Fatimah dengan emosi yang memuncak, untuk meminta penjelasan dari adiknya itu. Namun saat tiba di rumah Fatimah, Umar bin Khattab justru mendengar adiknya itu membaca Al-Quran bersama suaminya. Umar pun kemudian menampar adiknya, sehingga membuat Fatimah tersungkur dan menangis. Saat itu, Umar tak sengaja melihat lembaran bertuliskan ayat Al-Quran, yang sedang dibaca adiknya itu. Hal itu membuat hatinya merasa tersentuh dengan ayat Al-Quran itu, bahkan hingga membuat tubuhnya gemetar. Selepas itu, Umar pun ingin segera menemui Rasulullah SAW. Kali ini, Umar tidak ingin membunuh Rasulullah SAW, melainkan ia hendak masuk Islam. Sayyidina Umar lalu menuju Darul Arqam, tempat di mana Rasulullah sedang berada saat itu. Umar pun mengutarakan keinginannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat itu juga beliau mengucapkan kalimat syahadat. Keislaman Umar pun disambut dengan bahagia oleh Rasulullah dan para sahabat dengan bertakbir. Setelah masuk Islam, Umar memberi saran kepada Rasulullah, agar sang Nabi tidak lagi menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Masuknya Umar bin Khattab menjadi kaum muslim, merupakan salah satu doa Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengikut Rasulullah SAW pun semakin berkembang. Sayyidina Umar pada akhirnya juga menjadi Amirul Mukminin. Hal itu terjadi tepatnya setelah Khalifah Abu Bakar wafat, dan Umar bin Khattab lah yang ditunjuk menjadi khalifah penggantinya. Selama masa kepemimpinannya, beliau telah banyak memberikan banyak kontribusi untuk kemajuan Islam dan kemaslahatan umatnya. Beberapa di antaranya yaitu melakukan pembentukan kalender Hijriah, mendirikan lembaga-lembaga kajian Al-Quran, membentuk tata kelola pemerintahan yang sistematis, dan masih banyak lagi. Umar bin Khattab menyadari bahwa kondisinya semakin lemah, dan beliau merasa sudah tua. Beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberikan kesyahidan, dan Allah pun mengabulkan doanya itu. Beliau diketahui meninggal,
setelah dibunuh oleh saat menjadi imam sholat subuh, oleh Abu Lulu'ah Fairuz, seorang budak Al-Mughiroh dari Persia. Ia membunuhnya karena kecewa atas kekalahan Persia, yang saat itu menjadi negara adidaya. Beliau ditikam menggunakan pisau beracun sebanyak 6 kali, sehingga mengakibatkan luka yang sangat parah. Kejadian itu bermula sebelum matahari terbit, tepatnya pada hari Rabu tanggal 4 Zulhijjah, tahun ke-23 Hijriah. Saat itu Umar keluar dari rumahnya, dan hendak mengimami sholat subuh. Beliau menunjuk beberapa orang di masjid untuk mengatur shaf sebelum sholat. Baru saja akan memulai niat sholat dan hendak bertakbir, tiba-tiba Abu Lulu'ah muncul di hadapan Umar, dan menikamnya sebanyak 3 hingga 6 kali. Beliau yang merasakan panas senjata itu di dalam dirinya, menoleh kepada jamaah, dan memerintahkan mereka untuk mengejar Abu Lulu'ah. Abu Lulu'ah juga menikam jamaah yang hendak menangkapnya, akibatnya sebanyak 6 orang juga terbunuh. Setelah itu, Abu Lulu'ah juga melakukan aksi bunuh diri. Tikaman yang dilakukan Abu Lulu'ah mengenai bawah pusar Umar bin Khattab, dan menyebabkan putusnya lapisan kulit bagian dalam dan usus lambungnya. Beliau pun tidak bisa berdiri karena rasa perih dari tikaman itu, hingga akhirnya beliau terhempas jatuh. Abdurrahman bin Auf pun segera menggantikan beliau mengimami sholat. Setelah kejadian itu, Umar bin Khattab dibawa pulang ke rumahnya dengan kondisi tak sadarkan diri, dan darah yang terus mengalir dari tubuhnya. Para sahabat pun mencoba membangunkan beliau, dengan cara mengingatkannya waktu sholat kepadanya. Beliau pun akhirnya terbangun, dan segera melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, beliau kemudian bertanya, siapakah orang yang telah menikamnya? Para sahabat pun menjawabnya, dan setelah itu Umar bin Khattab merasa bersyukur, bahwa ia dibunuh bukan oleh orang yang beriman, melainkan orang yang bahkan tak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah itu, beliau meninggal dunia. Setelah wafat, jabatan khalifah kemudian dipegang oleh Utsman bin Affan. Kesetiaan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Rasulullah, yang termasuk dalam golongan orang pertama memeluk Islam, atau golongan as-sabiqunal awwalun. Beliau dikenal sebagai sosok kaya raya yang sangat dermawan. Sayyidina Utsman memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan pemimpin ketiga umat muslim setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Secara usia, Sayyidina Utsman terpaut 6 tahun lebih muda dengan Nabi Muhammad. Utsman bin Affan berusia 34 tahun, saat Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Utsman lahir di Tuif kawasan Hijaz, sebuah wilayah bagian barat Laut Arab Saudi. Sosok Utsman dikenal sangat dermawan, dan beliau tidak pernah ragu menyumbangkan hartanya di jalan Allah, dan juga membantu sesama. Syurahbil bin Muslim radhiyallahu anhu menjelaskan, bahwa Utsman pernah memberi makan banyak orang dengan makanan para bangsawan. Setelah memberi makan orang-orang, Utsman kemudian masuk rumahnya untuk makan. Utsman memberikan makanan yang baik-baik kepada orang lain, sementara dirinya hanya memakan cuka dan minyak samin. Mengutip dari buku kisah edukatif 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, karya Lutfiansyah, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kedermawanan dan kemurahan hati Utsman. Suatu ketika, Masjid Nabawi terasa sempit, karena banyak jemaah yang ikut sholat. Saat itu, Rasulullah SAW bermaksud membeli tanah milik seorang sahabat, untuk keperluan perluasan masjid. Beliau kemudian berkata kepada para sahabat, "Barang siapa yang membeli tanah keluarga Fulan, lalu menambahkannya ke masjid, maka dia akan memperoleh kebaikan dari tanah itu di surga." Mendengar perkataan Rasulullah, tanpa pikir panjang Utsman segera membeli tanah tersebut, dari harta pribadinya senilai 25.000 dinar. Utsman saat itu juga membeli sebuah sumur, yang harganya 1.000 dirham. Sumur tersebut kemudian diserahkan untuk kaum muslimin, untuk digunakan dari berbagai kalangan, baik itu kaya, sederhana, miskin, ataupun mereka yang kehabisan bekal perjalanan. Begitulah kedermawaannya sosok Utsman bin Affan. Suatu ketika, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab terjadi musim paceklik. Sawah-sawah dan ladang menjadi kering,
sehingga masa itu disebut sebagai tahun Ramadah, atau tahun debu. Umat muslim saat itu merasa sangat kesulitan, hingga banyak nyawa manusia yang terancam. Sayyidina Umar kemudian berkata kepada mereka, "Bersabarlah, dan berharap pahalalah kalian kepada Allah. Aku amat berharap, semoga Allah memudahkan kesulitan kalian pada petang ini." Dan pada penghujung hari mereka mendapat kabar, bahwa kafilah Utsman bin Affan datang dari Syam, dan rombongan tersebut akan tiba di Madinah pada pagi hari. Setelah menunaikan sholat subuh, masyarakat kemudian berbondong-bondong menyambut kedatangan mereka. Saat itu, rombongan Utsman yang terdiri dari 1000 unta itu membawa gandum, minyak, dan anggur kering. Kafilah unta tersebut lalu berhenti di depan pintu rumah Utsman. Para pengawal kemudian menurunkan muatan yang ada di punggung unta-unta tadi. Para pedagang segera menemui Utsman, dan berkata kepadanya, "Wahai Utsman, juallah kepada kami segala yang kau bawa." Sayyidina Utsman lalu menjawab, "Aku akan menjualnya dengan senang hati kepada kalian, akan tetapi berapa harga yang hendak kalian tawarkan kepadaku?" "Setiap dirham yang engkau bayarkan, akan kami ganti 2 dirham. Ucap para pedagang tersebut. "Aku akan mendapatkan lebih dari itu," ujar Sayyidina Utsman bin Affan. Para pedagang akhirnya menambahkan harga tawaran mereka, namun Sayyidina Utsman berkata, "Sesungguhnya aku akan mendapatkan sesuatu lebih dari harga yang kalian tambahkan." Para pedagang tadi kemudian berkata lagi, "Wahai Utsman, sesungguhnya tidak ada pedagang lain di Madinah selain kami. Dan tidak ada seorang pun yang mendahului kami datang ke tempat ini. Lantas, siapakah yang telah memberikan tawaran kepadamu, melebihi harga yang telah kami tawarkan?" Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 10 kali lipat dari setiap dirham yang aku bayarkan. Jadi, sanggupkah kalian membayar lebih dari itu?" Pedagang itu kemudian menjawab, "Wahai Utsman, kami tidak sanggup untuk membayarnya." Lalu Utsman bin Affan langsung berkata, "Aku bersaksi kepada Allah, bahwa aku akan menjadikan semua barang bawaan yang dibawa oleh kafilah ini, sebagai sedekah untuk kaum fakir dan miskin. Dan aku tidak pernah berharap 1 dirham ataupun 1 dinar sebagai gantinya." Kedermawanan seorang Utsman bin Affan begitu luar biasa. Beliau bahkan rela memberikan bantuan pangan yang ada pada 1000 unta itu secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan uang sepeser pun. Sayyidina Utsman melakukan itu semua, semata-mata demi mengharapkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesetiaan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Ka'bah pada tanggal 13 Rajab, tahun 10 sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Ayah dan ibunya Ali berasal dari Bani Hashim, dia merupakan putra dari paman Rasulullah, yakni Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu sekaligus anak angkat Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib juga merupakan menantu Rasulullah karena menikah dengan Fatimah. Beliau mempunyai julukan Haidar yang berarti seekor singa. Yang mana, hal itu menjadikannya salah satu orang yang terdekat, dan orang yang paling dipercayai oleh beliau. Sejak kecil, Sayyidina Ali sudah menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Peran penting dalam dakwah Islam Ali bin Abi Thalib, memainkan peran penting dalam masa-masa awal dakwah Islam. Ia menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam, atau yang biasa disebut golongan as-sabiqunal awalun. Sayyidina Ali merupakan orang dari golongan pemuda, yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Muhammad juga tumbuh besar dalam pelukan orang tua Sayyidina Ali. Berbagai penganiayaan dilakukan kaum musyrik Quraisy untuk memboikot Abu Thalib dan keluarganya, karena mereka terlalu membela Nabi Muhammad. Hingga akhir hayatnya, Abu Thalib tetap membela Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Setelah kematian Abu Thalib,
Istrinya yang bernama Fatimah binti Asad menyambut Nabi Muhammad dengan tangan terbuka, dan beliau dianggap anak kandung sendiri. Fatimah pun menerima Islam, dan juga ikut berhijrah ke Madinah. Ketika Fatimah wafat, Rasulullah mengirimkan baju miliknya untuk digunakan sebagai kain kafan yang membungkus dirinya. Ali yang menjadi sebatang kara semenjak ditinggal ayah ibunya, akhirnya dirawat oleh Rasulullah. Semenjak itu, hubungan antara Ali dengan Rasulullah semakin akrab. Pada suatu hari, Ali melihat Rasulullah dan istrinya Khadijah sedang beribadah. Ali yang penasaran akan aktivitas yang dilakukan Rasulullah pun bertanya kepada Rasul mengenai aktivitas yang dijalankannya. Setelah mendapat penjelasan, Ali menginginkan informasi yang lebih tentang Islam. Ali pun menerima ajaran agama Islam di saat umurnya masih terbilang belia. Menurut buku Best Stories of Ali bin Abi Thalib, karangan Sayyid Sulaiman Nadwi, di dalamnya menjelaskan bahwa setelah Ali masuk Islam, dia kemudian menjalani kehidupan bersama Rasulullah selama 13 tahun. Saat itu Ali selalu mendampingi Nabi Muhammad untuk berdakwah. Rasulullah mengetahui niat orang-orang musyrik yang akan melawannya, setelah Allah memberitahukannya. Rasulullah lalu diperintahkan Allah untuk berhijrah, dan kemudian memanggil Ali untuk diminta tidur di tempatnya. Saat itu, usia Ali bin Abi Thalib masih sekitar 23 tahun. Di malam itu Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar, dan bergerak dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Pada saat itu Ali tidak berpikir panjang, dan langsung saja masuk ruang tidur Rasulullah. Pada malam itulah, para pemuda Quraisy akan melakukan sebuah tindakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Para pemuda yang telah berkumpul di rumah Rasulullah, kemudian mereka masuk ke kamar beliau. Saat selimut yang disangka di dalamnya terdapat Rasulullah itu dibuka, ternyata mereka malah menemukan Ali yang sedang tertidur di ranjang Nabi Muhammad. Mereka pun sadar, jika penantiannya sepanjang malam sia-sia, dan kemudian mereka meninggalkan Ali. Setelah peristiwa itu, Ali tinggal di Mekah selama 3 hari, dan kemudian menjalankan tugas yang telah dilimpahkan Rasulullah. Selanjutnya, Ali pun ikut hijrah ke Madinah dengan berjalan di malam hari, dan bersembunyi di siang hari. Hal itu merupakan tekad dan kecintaan Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah, yang mana ia rela berkorban untuk beliau. Semasa hidupnya, Sayyidina Ali selalu setia menemani Nabi Muhammad SAW dalam berbagai situasi, baik saat senang maupun saat terancam bahaya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau sangat terkenal dengan keberaniannya yang luar biasa saat di medan perang. Beliau selalu berada di garis depan dalam berbagai pertempuran, termasuk Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Keberanian dan keahliannya dalam bertarung, menjadikannya salah satu panglima perang muslim yang paling disegani. Diketahui, Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah, binti Rasulullah SAW. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 4 orang anak. Keempat anak beliau diantaranya adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Zainab, dan Sayyidah Ummu Kulsum. Telah kita ketahui, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat, tepatnya pada tahun 656 Masehi. Masa pemerintahannya diwarnai dengan berbagai tantangan, termasuk pemberontakan dan perselisihan internal di kalangan umat Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 661 Masehi, setelah ditikam oleh seorang Khawarij, yaitu sekelompok muslim yang memberontak terhadap pemerintahannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikenang sebagai salah satu sahabat Nabi, yang mempunyai derajat paling mulia dan terhormat. Keberanian, kesetiaan, dan pengabdiannya kepada Islam, menjadikannya teladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Kesetiaan Hamzah bin Abdul Muthalib. Tidak ada orang yang lebih setia melebihi kesetiaan sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib adalah sahabat Nabi, sekaligus paman Nabi. Beliau merupakan salah satu sosok yang sangat sayang dan cinta kepada Muhammad SAW. Pernah suatu saat Abu Jahal datang, membuli Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai menyakiti secara fisik.
Tidak ada orang yang berani membela, kecuali Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib berkata keras kepadanya, "Mengapa kamu memaki dan mencederai Muhammad, padahal aku telah menganut agamanya, dan meyakini apa yang dikatakannya. Sekarang, coba ulangi kembali makian dan cercaanmu itu kepada, jika kamu berani." Begitulah salah satu kesetiaan Hamzah, dan pembelaan kepada Muhammad SAW. Dengan bangganya Hamzah berkata, "Aku telah menganut agamanya." Ada sebuah kisah menarik, di mana pembesar Makkah berkata, "Jangan pernah menyentuh kulit Muhammad, saya tidak pernah melihat orang yang lebih setia, melebihi kesetiaan sahabat Muhammad kepada dirinya." Rupanya, Rasulullah SAW mampu menjadikan para pengikutnya sangat setia, sehingga kesetiaan itu menjadi modal untuk berjuang dan berdakwah. Kembali kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Beliau pernah dipercaya menjadi pemimpin perang Badar, bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga, paman dan keponakannya sang Nabi itu, keduanya dipercaya memimpin perang pertama umat Muslim, melawan orang-orang kafir Makkah di Badar. Walhasil, perang Badar itu dimenangkan pasukan Rasulullah SAW, yang saat itu jumlahnya hanya 313 orang, dan dengan peralatan yang tidak memadai pula. Namun, semangatnya jauh lebih besar dari senjatanya. Berikutnya adalah pada perang Uhud, di mana kaum kafir Quraisy merasa dendam atas kekalahan mereka pada perang Badar. Persiapan perang semakin matang, di mana pasukan Quraisy jumlahnya cukup besar, persenjataannya juga sangat lengkap, dibandingkan senjata pasukan Rasulullah SAW. Bahkan, tokoh-tokoh munafik Madinah juga ikut kolaborasi dengan pasukan kafir Quraisy Makkah. Mereka merasa yakin bisa menghabisi Nabi Muhammad dan Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Seorang budak yang bernama Wahsy bin Harb, ia secara khusus mendapat tugas untuk menghabisi Hamzah bin Abdul Muthalib. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb, secara khusus memerintahkan Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah, dengan iming-iming dimerdekakan jika berhasil membunuhnya. Karena waktu itu, Wahsy merupakan budaknya dari Hindun binti Utbah. Dalam perang Uhud, misi Wahsy adalah membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ia berhasil membuat Sayyidina Hamzah gugur bukan karena membela majikan, juga bukan karena cinta agama mereka. Pada perang Uhud yang sangat dahsyat itu, Sayyidina Hamzah mendapat tugas membawa bendera perang. Sementara, Wahsy terus-menerus mengintai Sayyidina Hamzah. Hamzah pun berperang, dan membawa pedang dan bendera. Sampai-sampai, tubuhnya terkena puluhan panah. Hingga suatu ketika, Wahsy mendapat kesempatan melempar tombaknya yang tajam. Setelah dilempar tombak yang sangat tajam, langsung menembus pinggang bagian bawah Hamzah. Sang singa Allah itu jatuh, terkapar, dan tidak berdaya. Sayyidina Hamzah gugur dan menjadi syahid, karena membela Islam, dan setia kepada Rasulullah SAW. Sebagai bukti kesyahidannya, puluhan panah menancap pada tubuhnya. Usai perang, Rasulullah SAW melihat satu persatu sahabat yang gugur di medan perang. Ketika menemukan jasad pamannya, yakni Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, tiba-tiba Rasulullah SAW meneteskan air matanya. Rasulullah SAW melihat dengan mata kepalanya, ada puluhan panah yang menancap di tubuh pamannya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Rasulullah SAW melihat dada sang paman lubang menganga. Rupanya, robekan dada itu bukan karena perang, tetapi ada yang sengaja merusaknya. Dan ternyata, jantung sang paman sudah tidak ada. Tatkala Wahsy telah berhasil melumpuhkan Hamzah hingga terkapar, Hindun dengan segera mendektainya. Tidak puas dengan kematiannya, Hindun istri Abu Sufyan mengambil membedah dada Hamzah, dan mengambil dengan paksa jantungnya, dan memakannya dengan cara yang sangat sadis. Dengan berlinang air mata, Rasulullah berkata lirih, "Tak pernah aku menderita, sebagaimana yang kurasakan saat ini. Dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku, daripada suasana sekarang ini." Sang Rasul tidak pernah merasa sedih, melebihi kesedihan saat melihat jasad sang paman rusak, dengan puluhan luka panah di tubuhnya.
Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar marah kepada orang yang telah memperlakukan pamannya dan berjanji akan membalas dengan balasan yang sepadan. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Quran Surat An-Nahl, ayat 126. Itulah bukti kesetiaan serta pengorbanan dari Sayyidina Hamzah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak harus dengan cara berjuang di medan perang, semoga kita dapat meneladani perjuangan para sahabat Nabi, seperti halnya yang dilakukan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Kisah sahabat Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan kesetiaan dan keberaniannya. Kisah persahabatannya dengan Nabi Muhammad SAW menggambarkan hubungan yang sangat erat antara keduanya. Zaid bin Harisah berasal dari kalangan budak, dan ia menjadi milik Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril, saat itu Sayyidah Khadijah menjadi seorang muslimah pertama. Zaid bin Harisah juga menyaksikan ketulusan dan keteguhan iman Khadijah, sehingga dia juga memutuskan untuk memeluk agama Islam. Zaid bin Harisah memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau, Nabi Muhammad SAW, menganggap Zaid sebagai seorang anak angkat, dan memberinya kebebasan dengan mencabut perbudakan. Zaid bin Harisah tidak hanya menjadi sahabat, tetapi juga pengawal dan penasehat Nabi Muhammad SAW. Mereka berbagi banyak momen penting dan saling mendukung dalam perjuangan awal Islam. Salah satu peristiwa penting dalam persahabatan mereka terjadi ketika Zaid bin Harisah menjadi tawanan perang, tepatnya pada masa Perang Badar. Ayah Zaid, Harisah, datang untuk membebaskannya dan bersedia membayar tebusan. Namun, Nabi Muhammad menawarkan kepadanya untuk tinggal dengan keluarganya dan tetap sebagai seorang muslim, serta menolak tebusan tersebut. Dan pada akhirnya, Zaid bin Harisah memilih untuk tetap bersama Nabi Muhammad SAW sebagai tanda cintanya pada agama Islam dan persahabatan mereka. Zaid bin Harisah juga terlibat dalam beberapa pertempuran penting lainnya, termasuk Perang Uhud dan Perang Khandaq. Ia menunjukkan kesetiaan dan keberanian yang luar biasa dalam membela agama Islam dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Kisah persahabatan Zaid bin Harisah dengan Nabi Muhammad SAW mengajar kita tentang pentingnya kesetiaan, persaudaraan, dan ikatan emosional dalam agama Islam. Hubungan mereka memperlihatkan bagaimana persahabatan yang didasarkan pada iman dapat menginspirasi orang untuk berani berjuang demi kebenaran dan keadilan. Selain kesetiaan dan keberanian, Zaid bin Harisah juga dikenal karena kesederhanaan dan ketulusannya. Meskipun telah dibebaskan dari perbudakan, ia tetap hidup dengan sederhana dan tidak tergoda oleh kekayaan materi. Dia memilih untuk fokus pada ibadah dan pengabdian kepada Allah, serta berbagi kebaikan dengan orang lain. Zaid bin Harisah juga terlibat dalam peristiwa penting lainnya dalam sejarah Islam. Salah satu momen yang mencatat keberanian dan pengabdiannya terjadi pada pertempuran Mu'tah, yang mana Nabi Muhammad SAW mengirim pasukan ke Mu'tah untuk menghadapi pasukan Romawi yang saat itu kekuatannya jauh lebih besar. Ketika komandan pasukan Muslim, yakni Ja'far bin Abi Thalib wafat dalam pertempuran, Zaid bin Harisah mengambil alih kepemimpinan. Ia berhasil memimpin dengan gigih, hingga akhirnya Zaid juga gugur sebagai syahid. Wafatnya Zaid bin Harisah merupakan kehilangan besar bagi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Nabi Muhammad SAW sangat terpukul oleh berita tersebut, dan mengungkapkan kecintaan serta kekagumannya pada Zaid bin Harisah. Ia dianggap sebagai salah satu sahabat yang paling setia, dan paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah sahabat seperti Zaid bin Harisah menginspirasi umat Islam hingga saat ini.
Ia menjadi contoh nyata tentang bagaimana seorang muslim sejati harus berjuang demi kebenaran, keadilan, dan agama. Keberanian, kesetiaan, dan ketulusannya dalam menghadapi tantangan, serta pengorbanannya adalah sumber inspirasi bagi kita semua. Dalam sejarah Islam, sahabat-sahabat Nabi Muhammad memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Mereka adalah teladan bagi umat muslim dalam keimanan, kesabaran, dan pengabdian kepada Allah. Kisah sahabat seperti Zaid bin Haritsah mengingatkan kita akan pentingnya persaudaraan dalam agama Islam. Dan bagaimana persahabatan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dapat membawa perubahan yang positif dalam kehidupan seseorang. Kisah sahabat Zaid bin Haritsah memberikan pengajaran berharga bagi umat muslim. Ia menunjukkan bahwa keimanan, kesetiaan, dan pengorbanan adalah nilai-nilai yang harus kita jadikan landasan dalam kehidupan kita. Dengan mengambil teladan dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang lebih baik, dan dapat menginspirasi orang lain di sekitar kita. Sebagai bentuk rasa terima kasih, serta penghormatan kepada beliau, marilah kita mengingat dan mendoakan sahabat Zaid bin Haritsah, serta seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang demi agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai mereka semua. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk mengikuti jejak mereka dalam memperkuat iman, meningkatkan keberanian, dan mengabdikan diri untuk kebaikan umat manusia. Setelah wafatnya Zaid bin Haritsah, warisan kebaikan dan pengabdian yang ia tinggalkan terus hidup, dan memberikan inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Kisah persahabatannya dengan Nabi Muhammad SAW menunjukkan betapa pentingnya memiliki sahabat yang setia dan berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Selama hidupnya, Zaid bin Haritsah juga menunjukkan kepedulian dan empati terhadap kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ia sering memberikan bantuan kepada mereka dan berbagi apa yang ia miliki, menunjukkan sikap rendah hati dan kepedulian yang luar biasa. Kisah sahabat Zaid bin Haritsah juga mengajarkan kita akan pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil dan setara, tanpa memandang status sosial atau latar belakang mereka. Meskipun ia awalnya seorang budak, Nabi Muhammad SAW memperlakukannya sebagai sahabat sejati, dan memberinya kehormatan yang layak sebagai seorang muslim. Persahabatan Zaid bin Haritsah dengan Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita nilai-nilai persaudaraan sejati dalam Islam. Mereka saling mendukung, melindungi, dan mengasihi satu sama lain dengan tulus. Mereka berbagi sukacita dan kesedihan bersama, saling memberikan nasihat, dan berjuang bersama demi tegaknya agama Islam. Kisah sahabat Zaid bin Haritsah merupakan cerminan dari persahabatan yang diilhami oleh keimanan dan pengabdian kepada Allah Ta'ala. Dalam Islam, persahabatan yang baik adalah yang saling mengingatkan akan kebaikan, mendukung dalam ketaatan kepada Allah, dan saling menginspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sahabat seperti Zaid bin Haritsah memberikan teladan bagi kita semua, tentang bagaimana menjalin hubungan persahabatan yang kuat, dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama. Mereka adalah teladan nyata tentang kesetiaan, keberanian, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama. Kisah sahabat Zaid bin Haritsah memberikan kita pelajaran berharga tentang arti sebenarnya dari persahabatan dalam Islam. Ia mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan sesama muslim, saling mendukung, dan saling memotivasi dalam menjalankan agama. Dalam mengingat kisah sahabat Zaid bin Haritsah, mari kita ambil inspirasi untuk menjadi sahabat yang baik dan setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mendukung satu sama lain dalam kebaikan, memberikan nasihat yang baik, dan menjadi sumber kekuatan dan dukungan bagi sesama muslim. Semoga kisah sahabat Zaid bin Haritsah dapat terus menginspirasi dan membimbing umat muslim dalam membangun persaudaraan yang kuat, memperjuangkan kebenaran, dan menjalankan ajaran Islam. Kesetiaan Bilal bin Robah. Bilal bin Robah adalah salah satu sosok paling menginspirasi dalam sejarah Islam. Sebagai seorang mantan budak yang menjadi muadzin pertama, kisah hidupnya penuh dengan kesetiaan, pengorbanan, dan keteguhan iman.
Berikut akan kami sampaikan perjalanan hidup Bilal bin Robah, dan bagaimana kontribusinya membentuk fondasi awal Islam. Bilal bin Robah lahir di Mekah dari seorang ibu bernama Hamamah, dan sang ayah bernama Robah. Bilal adalah seorang budak yang dimiliki oleh seorang bangsawan Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Kehidupan Bilal di awal penuh dengan penderitaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Bilal adalah salah satu orang pertama yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Keislamannya menjadi titik balik dalam hidupnya. Namun, keputusannya ini membawanya kepada siksaan yang berat dari majikannya, yakni Umayyah bin Khalaf. Saat itu Bilal dipaksa untuk meninggalkan Islam, dan kembali ke kepercayaan lamanya. Akan tetapi, ia tetap teguh dengan keyakinannya, dan malah seringkali mengucapkan Ahadun Ahad, yang maksudnya adalah Allah yang Maha Esa. Bilal mengalami siksaan yang sangat berat, sebagai bentuk tekanan untuk meninggalkan Islam. Dia ditelanjangi, dan dijemur di bawah terik matahari Mekah, dengan ditindihi sebongkah batu besar di dadanya. Namun, keteguhan iman Bilal tidak tergoyahkan sama sekali. Hingga pada akhirnya, kisah pengorbanannya ini sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mengetahui penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq sang sahabat dekat Nabi, beliau memutuskan untuk membelinya dari Umayyah bin Khalaf, dan kemudian membebaskannya. Pembebasan ini tidak hanya mengakhiri penderitaan fisik Bilal, tetapi juga menunjukkan betapa tinggi penghargaan umat Islam terhadap mereka yang beriman dan bersabar. Bilal bin Robah tidak hanya dikenal karena pengorbanannya, tetapi juga karena perannya yang penting sebagai muadzin pertama dalam Islam. Suara Bilal yang merdu dan penuh keyakinan, dipilih oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengumandangkan adzan, sebuah seruan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat. Setiap hari, suaranya memanggil umat Islam untuk beribadah, menegakkan sholat, dan mengingatkan mereka akan keesaan Allah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Bilal merasa sangat kehilangan. Ia kemudian memutuskan untuk meninggalkan Madinah, dan mengikuti berbagai ekspedisi militer. Namun, ketika kembali ke Madinah, atas permintaan Khalifah Umar bin Khattab dan cucu-cucu Nabi, Bilal kembali mengumandangkan adzan. Suaranya yang menggetarkan hati membuat banyak orang terharu, dan mengenang kembali masa-masa bersama Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Robah adalah simbol keteguhan iman dan keberanian. Kisah hidupnya mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan dan pengorbanan kepada Allah, demi sebuah keyakinan yang benar. Bilal menunjukkan bahwa dalam Islam, kedudukan seseorang tidak dinilai dari status sosial, tetapi dari ketakwaan dan pengabdiannya. Bilal bin Robah tetap menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati, dan diingat dalam sejarah perjuangan Islam. Kesetiaan dan pengorbanannya telah memberikan teladan bagi umat Islam di seluruh dunia, tentang arti sejati dari iman dan keteguhan. Sebagai muadzin pertama, suaranya akan selalu dikenang sebagai panggilan abadi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesetiaan Abu Hurairah. Dalam sejarah Islam, Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal karena ketekunan, kesetiaan, dan cintanya yang mendalam terhadap Nabi Muhammad SAW. Nama Abu Hurairah sebenarnya adalah sebuah gelar yang diberikan kepadanya. Yang mana, arti gelar beliau adalah ayahnya kucing, karena beliau seringkali membawa kucing kesayangannya saat bersama Rasulullah SAW. Sebelum menjadi seorang Muslim, Abu Hurairah bernama Abdul Rahman bin Sahar al-Asdi. Abu Hurairah berasal dari suku Daus di Yaman. Ketika memutuskan untuk hijrah ke Madinah pada masa awal Islam, Abu Hurairah bergabung dengan umat Muslim, dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Di sana, ia menemukan ketenangan dan kebahagiaan, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Abu Hurairah adalah sosok yang tekun dan bersemangat dalam menimba ilmu agama. Ia sering mendampingi Rasulullah SAW untuk belajar dan mencatat setiap ucapan, tindakan, dan ajaran Nabi dengan cermat. Meskipun bergabung dengan umat Islam lebih belakangan, Abu Hurairah memiliki keinginan besar untuk menyerap setiap ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW.
Ketekunan Abu Hurairah dalam belajar dan mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat jelas dari jumlah hadis yang diriwayatkan olehnya. Abu Hurairah adalah salah satu dari sahabat yang meriwayatkan jumlah hadis terbanyak di antara para sahabat yang lainnya. Abu Hurairah sangat tekun dalam menjaga dan menyebarkan hadis-hadis yang ia pelajari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga, ilmu yang ia peroleh menjadi warisan yang berharga bagi umat Islam. Tidak hanya dalam bidang ilmu, Abu Hurairah juga dikenal karena kepeduliannya terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan ketulusan dan kebaikan hati Abu Hurairah. Meskipun ia hidup dalam keadaan sederhana dan sering merasakan kelaparan, Abu Hurairah tidak pernah menahan diri untuk memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ia selalu bersedia berbagi apa yang ia miliki, walaupun hanya sedikit. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah saat Abu Hurairah merawat seekor kucing yang sedang kelaparan. Beliau memberikan makanan kepada kucing itu, bahkan ketika dirinya sendiri merasakan kelaparan. Karena kebaikannya terhadap kucing tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berkah kepadanya. Kelemahan fisik Abu Hurairah pada saat itu, yakni sering kelaparan, menjadi sebab beliau menghabiskan banyak waktu di samping Nabi untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam. Abu Hurairah juga terlibat dalam berbagai pertempuran dan ekspedisi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak memiliki kekuatan fisik yang besar, kesetiaan dan keberaniannya dalam membela agama sangatlah kuat. Abu Hurairah rela berkorban untuk menjaga dan mempertahankan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Abu Hurairah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesetiaan, ketekunan dalam menimba ilmu, kepedulian terhadap sesama, dan keberanian dalam membela kebenaran. Abu Hurairah adalah contoh teladan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dengan penuh ketulusan, kepedulian, dan kesetiaan terhadap ajaran Islam yang mulia, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah perjalanan hidup Abu Hurairah menjadi inspirasi bagi kita untuk meneladani kebaikan beliau, ketulusan beliau, dan keberanian beliau dalam beragama. Kesetiaan Nu'man bin Malik. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka semua adalah teladan bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka tidak hanya menjadi pengikut setia Rasulullah, tetapi juga merupakan contoh nyata dalam kesetiaan, keberanian, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Di antara para sahabat yang mencatat kisah luar biasa adalah Nu'man bin Malik, seorang sahabat yang penuh dengan kebijaksanaan dan kebajikan. Nu'man bin Malik adalah salah satu sahabat Nabi yang bergabung dengan umat Islam, tepatnya pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ia berasal dari kabilah Khazraj, salah satu dari dua suku utama di Madinah. Sebelum memeluk Islam, Nu'man dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan terhormat di kalangan suku Khazraj. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, untuk melarikan diri dari persekusi di Mekah, Nu'man bin Malik termasuk di antara mereka yang menyambut kedatangan Rasulullah dengan tulus, dan membuka pintu hatinya untuk Islam. Kehadiran Nabi di Madinah membawa perubahan besar bagi kota tersebut, dan Nu'man bin Malik dengan cepat menjadi bagian dari komunitas Muslim, yang saat itu berkembang pesat di kota tersebut. Sebagai seorang Muslim yang taat, Nu'man bin Malik aktif dalam berbagai peperangan dan perjanjian yang melibatkan umat Islam. Ia terlibat dalam pertempuran Badar, Uhud, dan berbagai pertempuran lainnya, yang membuktikan keberaniannya di medan perang. Namun, tidak hanya sebagai prajurit, Nu'man bin Malik juga dikenal karena kebijaksanaannya, dalam membantu menyelesaikan konflik antara suku-suku di Madinah. Nu'man bin Malik juga dikenal karena kebijaksanaan dan kepemimpinannya di antara sahabat-sahabat Nabi. Beliau sering diminta pendapatnya dalam menyelesaikan berbagai masalah, baik dalam urusan agama maupun dunia. Ketika ada perbedaan pendapat di antara sahabat, mereka akan mencari pandangan Nu'man bin Malik, karena keadilannya dan kebijaksanaannya yang terkenal. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Nu'man bin Malik terus berperan aktif dalam masyarakat Muslim di Madinah. Ia tetap menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam membantu memelihara kestabilan dan kesatuan umat Islam di bawah kepemimpinan para khalifah yang mengikuti.
Nu'man bin Malik adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat masyarakat Muslim pada masa awal perkembangannya. Kebijaksanaan, keteguhan iman, dan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW menjadikannya contoh teladan bagi generasi sesudahnya. Meskipun hidupnya terjadi lebih dari 1400 tahun yang lalu, kisah dan teladannya tetap relevan bagi umat Islam masa kini. Keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaannya kepada Islam adalah sumber inspirasi bagi mereka yang mengenalnya. Kisah-kisah tentang perjuangan dan keteguhan hati sahabat seperti Nu'man, mengingatkan umat Islam akan pentingnya memegang teguh nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Nu'man bin Malik adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang menginspirasi banyak orang dengan kebijaksanaan, keberanian, dan kesetiaannya kepada Islam. Kisah hidupnya yang penuh dengan pengorbanan dan keteguhan iman, memberikan pelajaran berharga bagi umat Islam masa kini. Melalui teladannya, kita dapat belajar tentang arti sejati dari keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan kepada agama. Semoga kisah ini terus menginspirasi kita, dan memotivasi kita dalam memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Rasul-Nya. Kesetiaan Robiah bin Ka'ab. Robiah bin Ka'ab radhiyallahu anhu, namanya yang tak asing di telinga kaum muslim. Sejak usia muda, cahaya iman bersinar dalam jiwanya. Beliau memiliki hati yang penuh dengan pengertian dan pemahaman tentang Islam. Ketika pertama kali ia berjumpa dengan Rasulullah SAW, cintanya kepada Islam dan Sang Rasul seketika mekar. Robiah dengan tulus menyerahkan dirinya sebagai pendamping setia Nabi. Kemanapun Rasulullah pergi, Robiah selalu berada di sisinya. Robiah menjadi pelayan setia, yang siap melayani Rasulullah sepanjang hari, bahkan hingga malam larut, saat Rasulullah melakukan sholat malam. Ia bahkan mendengar sang Nabi membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran, dalam tengah malam yang sunyi. Rasulullah selalu membalas kebaikan dengan lebih banyak kebaikan. Suatu ketika, Rasulullah memanggil Robiah, dan berkata, "Wahai Robiah bin Ka'ab, sampaikan permintaanmu, dan permintaanmu itu akan aku kabulkan." Meskipun miskin, Robiah memikirkan permintaannya dengan sungguh-sungguh. Awalnya, ia ingin meminta kekayaan dunia, agar dia bisa terbebas dari kemiskinan. Namun, hati kecilnya memberikan nasihat yang bijaksana, dan ia akhirnya meminta Rasulullah berdoa, agar kelak menjadikannya pendamping beliau di surga. Rasulullah diam sejenak, lalu bertanya, "Tidakkah ada permintaan lain selain itu?" Robiah dengan mantap lalu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, hanya itu saja yang aku inginkan." Rasulullah pun kemudian memberinya petunjuk. "Bantulah aku dengan dirimu sendiri, yakni dengan perbanyaklah kamu bersujud." Sejak saat itu, Robiah dengan tekun mendekatkan diri kepada Allah melalui sujudnya. Dia mengharapkan ganjaran yang begitu besar, yaitu keberuntungan menemani Rasulullah di surga, sebagaimana ia pernah melayani sang Nabi di dunia. Tidak lama kemudian, Rasulullah kembali memanggilnya, dan bertanya tentang keadaannya. "Mengapa engkau tidak menikah, wahai Robiah?" Robiah yang awalnya enggan menikah, kemudian menjawab, "Saya tak ingin ada yang mengganggu kewajiban berkhidmat kepada Anda ya Rasulullah. Dan saya tidak memiliki apa-apa, termasuk mahar untuk menikahi seseorang." Dengan perhatian dan kasih sayangnya, Rasulullah kemudian menyuruhnya menikah dengan seorang perempuan dari keluarga tertentu. Sebagai hadiah pernikahannya, bahkan Rasulullah sampai memberinya sebidang kebun, yang berbatasan dengan kebun milik Abu Bakar As-Siddiq. Namun, pada suatu hari pernah terjadi perselisihan antara Robiah dan Abu Bakar, terkait sebatang pohon kurma. Saat situasi memanas, dan Abu Bakar menyampaikan kata-kata tak pantas. Namun setelahnya kemudian ia menyesal, dan meminta agar Robiah mengucapkan kata-kata serupa sebagai hukumannya. Namun Robiah menolak dengan bijaksana. Dan ketika Abu Bakar mengadukan kejadian ini kepada Rasulullah, Robiah tetap menjaga kesopanan.
Robiah tak ingin melukai hati Rasulullah dan Abu Bakar. Dia lalu berkata kepada mereka yang mencela sikapnya, "Itulah As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah, dan orang tua kaum muslimin. Dia adalah seorang yang penuh kemuliaan." Dalam keadilan dan hikmahnya, Rasulullah lalu meminta Robiah untuk mengucapkan doa, agar Allah mengampuni Abu Bakar. Perdamaian pun kembali memenuhi hati mereka berdua, dan mereka hidup rukun kembali. Robiah bin Ka'ab adalah contoh teladan, tentang bagaimana seorang sahabat Nabi menampilkan kesetiaan dan kerendahan hati, dalam pengabdian kepada Allah dan Rasul-Nya, serta dalam hubungannya dengan sesama manusia. Kesetiaan dan kerendahan hati Robiah menjadi pelajaran berharga bagi semua muslim, dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Kesetiaan Ammah Abu Ibrahim. Perlu diketahui, Ammah Abu Ibrahim lahir di Mekah, tepatnya pada masa pra-Islam. Namanya yang terkenal tidak hanya di kalangan muslim, tetapi juga di kalangan non-muslim. Ia dikenal karena sifatnya yang jujur, amanah, dan keberanian dalam menyampaikan ajaran Islam. Sebelum memeluk Islam, Ammah Abu Ibrahim dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses, dan memiliki reputasi yang baik di kalangan suku Quraisy. Kemudian, ketika dakwah Rasulullah mulai tersebar di Mekah, Ammah Abu Ibrahim awalnya menolaknya. Namun, kecerdasannya membuatnya merenung, dan mempertanyakan nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Setelah beberapa pertemuan dengan Rasulullah dan mendengar ajaran Islam, hatinya mulai terbuka, dan ia akhirnya memeluk agama yang diemban Rasulullah. Menjadi muslim tidak hanya mengubah kehidupan Ammah Abu Ibrahim secara pribadi, tetapi juga memberikan dorongan kepada orang-orang di sekitarnya, untuk semakin mendekati ajaran Islam. Ammah Abu Ibrahim menjadi salah satu pendukung utama Rasulullah, dalam menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah masyarakat yang awalnya sangat resisten terhadap Islam. Selain itu, Ammah Abu Ibrahim bukan hanya seorang muslim yang taat, tetapi juga seorang dai yang berdedikasi tinggi. Ia aktif dalam menyebarkan Islam di Mekah, dan menjadi teladan bagi orang-orang yang ingin mengenal agama baru ini. Keterlibatannya dalam dakwah tidak terbatas pada perkataan saja, tetapi juga melibatkan tindakan nyata, yang memperkuat nilai-nilai Islam. Salah satu momen penting dalam sejarah dakwah Ammah Abu Ibrahim adalah, ketika ia mengorganisir pertemuan besar di kota Mekah, untuk mendengarkan ajaran Rasulullah. Ribuan orang pun hadir, dan banyak di antara mereka yang awalnya skeptis terhadap Islam, menjadi terkesan dengan kebenaran dan kedamaian ajaran tersebut. Kisah kesetiaan Ammah Abu Ibrahim kepada Rasulullah, tidak hanya terbatas pada momen-momen publik, tetapi juga terlihat dalam situasi sulit. Ketika Islam menghadapi berbagai tantangan dan konflik di Mekah, Ammah Abu Ibrahim tetap setia mendukung Rasulullah. Salah satu momen paling mengesankan adalah, ketika Ammah Abu Ibrahim menjadi bagian dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ia tidak ragu-ragu untuk meninggalkan rumah dan harta benda, demi mengikuti Rasulullah, menunjukkan betapa kesetiaan dan keteguhan imannya yang sungguh luar biasa. Setelah hijrah, Ammah Abu Ibrahim terus aktif dalam membangun masyarakat muslim di Madinah. Ia menjadi bagian dari berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Keberhasilan Islam di Madinah tidak hanya dicapai berkat kepemimpinan Rasulullah, tetapi juga karena kontribusi besar dari sahabat setia, seperti halnya yang dilakukan Ammah Abu Ibrahim. Kisah kesetiaan Anas bin Malik. Anas bin Malik atau juga dikenal Hamzah, merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Jumlah hadis yang telah diriwayatkan Anas bin Malik adalah sebanyak 2.286 hadis. Beliau mendengar riwayat tersebut baik secara langsung, maupun dari sahabat senior Rasulullah lainnya. Anas bin Malik berasal dari suku Bani Najjar, yang tinggal di kota Madinah. Ia merupakan anak dari wanita kalangan Ansor, yang bernama Ummu Sulaim. Ketika Nabi tiba di Madinah pada tahun 622, Ibu Anas membawa Anas bin Malik yang masih kecil itu, berjalan mengiringi di depan Rasulullah. Saat itu, Ummu Sulaim bermaksud menghadiahkan anak laki-lakinya,
sebagai pelayan untuk Nabi dalam dakwah beliau. Saat masih berusia 10 tahun, Ummu Sulaim membawa Anas kepada Rasulullah, dan kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah Anas, pembantumu yang akan melayanimu, maka berdoalah kepada Allah untuknya." Ucap ibu Anas bin Malik saat itu. Rasulullah pun senang, dan menerima Anas. Kemudian beliau mengusap kepala Anas bin Malik dengan tangannya, dan memegang kuncirnya dengan jari-jarinya yang lembut, dan membawa Anas ke keluarga Rasulullah, serta mendoakannya. "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya. Berkahilah ia, dan masukkanlah dia ke dalam surga." Sejak kecil, Anas telah menjadi khodim yang melayani berbagai keperluan Rasulullah. Anas hidup di dalam pendidikan dan penjagaan Rasulullah, sampai beliau meninggal dunia. Masa-masanya bersama Rasulullah berlangsung tepat selama 10 tahun. Hal itulah yang membuatnya mampu menghafal banyak hadis. Meski demikian, Anas termasuk orang yang sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis, yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu menyatakan di akhir riwayatnya, dengan perkataan, atau sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jiwanya pun penuh dengan hidayah, dan hatinya penuh dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga, ia menjadi orang yang lebih tahu tentang keadaan Rasulullah, rahasia, dan sifat-sifat Rasulullah yang tidak diketahui orang lain kecuali dirinya. Semasa hidupnya, Anas bin Malik selalu menggerakkan bibirnya untuk menyebut Rasulullah. Hari yang sangat menggembirakannya adalah hari pertemuannya dengan Rasulullah, dan hari yang menyedihkan baginya adalah hari perpisahannya dengan Rasulullah. Setelah kepergian Rasulullah pada tahun 632 Masehi, Anas berpartisipasi dalam perang penaklukan di bawah kekhalifahan Rasyidin. Anas bin Malik juga merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang terakhir meninggal di Basra. Ia disebut hidup sampai usia 99 tahun, dan dikaruniai banyak anak dan cucu, sebagaimana Allah memberinya rezeki berupa kebun yang luas dan subur. Kesetiaan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia. Diketahui, Zubair memiliki hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Ia diangkat derajatnya karena perjuangan dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, serta agama yang dicintainya. Zubair dikenal sebagai salah satu panglima perang Islam yang gagah dan perkasa. Ia juga merupakan sosok yang terpandang di kota Mekah, karena kepintarannya dalam berdagang. Perjuangannya untuk menegakkan agama Islam, selalu mengalami banyak rintangan. Namun, Zubair merupakan sosok yang sangat pemberani dan teguh pada pendiriannya. Diketahui, sosok Zubair bin Awam adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal paling setia. Zubair memiliki nama lengkap Abu Abdullah Zubair bin Awam. Ia lahir pada tahun 594 Masehi di kota Mekah. Dia merupakan putra dari Awam bin Walid dan Sofiyah binti Abdul Muthalib. Zubair adalah keponakan dari Hadijah binti Walid dan sepupu pertama Nabi Muhammad. Di usianya yang baru menginjak 15 tahun, Zubair masuk ke dalam 7 orang pertama yang memeluk agama Islam. Di usia yang masih belia, Zubair telah diberi petunjuk, cahaya dan kebaikan, serta ahli dalam menunggang kuda. Keberanian, kedermawanan, dan pengorbanan Zubair yang berapi-api ini, bersumber dari sikap tawakalnya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan sehari-hari Zubair adalah berdagang, sembari berdakwah kepada siapapun yang ditemuinya. Ketika perintah perang digaungkan, ia akan langsung ikut terlibat. Beberapa sumber lainnya menerangkan, dalam perjalanan memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat sekitar, Zubair seringkali mendapatkan gangguan serta halangan. Setelah ayahnya meninggal dunia, Zubair dirawat oleh pamannya, yakni Naufal bin Huwailid, yang juga merupakan sosok pembesar dan pahlawan Quraisy yang sangat terkenal. Bahkan pamannya mendapatkan gelar singa Quraisy dari orang kafir Quraisy. Kecintaan dan pengabdiannya kepada Rasulullah SAW membuat pamannya marah. Dan dengan kejam,
ia memasukkan Zubair dalam sebuah kurungan, yang dipenuhi oleh asap api yang sedang menyala. Pamannya akan melepaskan Zubair, asal ia melepas Islam, dan kembali menyembah berhala. Namun Zubair tetap bertahan dan berpegang teguh pada pendiriannya. Hal ini sangat tidak dipercayai oleh Zubair, sebab ia sangat menyayangi pamannya tersebut. Dalam berbagai peperangan, Zubair memberikan kontribusi yang sangat besar. Dalam Perang Uhud misalnya, saat itu Zubair bin Awam selalu mendampingi dan melindungi Rasulullah, serta salah satu orang yang menaati perintah Rasulullah. Meskipun dalam perang ini saudara ibunya, yakni Sayyidina Hamzah meninggal dunia. Saat Perang Khandaq, kondisi kaum muslimin sangat buruk. Hal itu semakin diperparah lagi, ketika kaum Yahudi mengingkari perjanjian mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat situasi yang menyeramkan, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang berani keluar untuk memerangi mereka. Dan pada masa itulah, Zubair menjadi satu-satunya orang yang berani, dan terus mengajukan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut serta dalam Perang Khandaq. Sifat gagah beraninya membuat Rasulullah amat membanggakan Zubair, bahkan beliau pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi mempunyai penolong, atau hawari, dan hawariku adalah Zubair bin Awam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sejak hari itu, Zubair pun menjadi hawari, pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq dan diteruskan oleh Umar bin Khattab. Pada masa itu, Zubair merupakan salah seorang tentara Islam yang kuat. Ia selalu berdiri di barisan terdepan untuk menaklukkan kaum musyrikin yang menentang perintah Allah. Menurut sejarah, Zubair bin Awam wafat di usia 66 atau 67 tahun, yaitu pada bulan Rabiul Awal, tahun 36 Hijriah. Ia meninggal karena ditusuk saat sedang sholat, oleh salah satu pendukung Ali bin Abi Thalib bernama Amr bin Jurmus. Setelah terbunuh, Amr bin Jurmus membawa pedang Zubair untuk ditunjukkan kepada Ali bin Abi Thalib, dengan harapan Ali akan merasa senang. Namun waktu itu Ali langsung mengusirnya, setelah mengetahui ia adalah dalang dari pembunuhan Zubair. Ketika pedang Zubair bin Awam diserahkan kepada Ali, ia kemudian mencium pedang itu, sambil menangis. Demi Allah, pedang ini telah banyak berjasa, digunakan oleh pemiliknya untuk membela Rasulullah dari mara bahaya. Kesetiaan Qais bin Sa'id bin Ubadah. Kehidupan Nabi Muhammad SAW dikelilingi oleh para sahabatnya yang setia dan penuh dedikasi. Mereka adalah tokoh-tokoh yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dan mempertahankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Salah satu sahabat yang mencuri perhatian adalah Qais bin Sa'id bin Ubadah. Kisah hidupnya yang penuh inspirasi, memberikan wawasan yang mendalam tentang dedikasi, keberanian, dan cinta yang dimiliki para sahabat terhadap Islam dan Rasulullah. Perlu diketahui, Qais bin Sa'id bin Ubadah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang lahir dan dibesarkan di bawah bayang-bayang keagungan Rasulullah. Nama aslinya adalah Qais bin Sa'id bin Ubadah bin Dulaim. Ia berasal dari suku Bani Salim bin Auf, dari suku Khazraj di Madinah. Sejak masa muda, Qais dikenal sebagai pemuda yang cerdas, penuh semangat, dan berakhlak mulia. Ketika Islam mulai berkembang di kota Madinah, Qais adalah salah satu dari banyak pemuda yang dengan cepat memeluk agama baru ini. Kehadirannya di tengah-tengah umat Muslim sangat berarti dalam memperkuat jaringan sosial dan kekuatan umat Islam di masa itu. Oleh karena itu, salah satu ciri yang paling menonjol dari Qais adalah keberaniannya yang luar biasa. Dia tidak pernah ragu-ragu untuk menghadapi rintangan demi kebenaran dan kepentingan Islam. Kisah-kisah tentang keberaniannya tersebar luas di kalangan umat Islam. Dalam berbagai pertempuran, Qais selalu berdiri di barisan terdepan, siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela agama dan Rasulullah. Ketika kaum muslimin berhadapan dengan musuh yang jauh lebih besar dan lebih kuat dalam pertempuran Uhud, Qais adalah salah satu dari sedikit sahabat yang tidak meninggalkan Rasulullah di saat genting. Meskipun terluka parah, dia tetap bertahan di samping Rasulullah, menunjukkan kesetiaan dan keberanian yang luar biasa. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW,
Qais tetap aktif dalam memperjuangkan ajaran Islam dan meneruskan dakwah warisan kenabian. Dia menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam menjaga stabilitas dan keutuhan umat Islam di tengah tantangan yang terus-menerus muncul. Qais terus berjuang di medan perang dan juga di jalur diplomasi untuk memperluas wilayah Islam dan melindungi umat Muslim dari ancaman luar. Kepemimpinannya dalam mengelola berbagai masalah sosial dan politik menjadi teladan bagi banyak orang di masa itu. Selain keberaniannya dalam pertempuran, Qais juga dikenal karena kontribusinya dalam hal ilmiah dan spiritual. Dia adalah seorang yang tekun dalam mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, serta menjadi otoritas dalam berbagai masalah hukum dan teologi. Warisan intelektualnya tetap menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam, dengan banyak karya dan fatwa yang ditinggalkannya, menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Kisah Qais bin Sa'id bin Ubadah adalah cerminan dari dedikasi, keberanian, dan kesetiaan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia adalah contoh nyata dari bagaimana seorang Muslim harus hidup, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, berani menghadapi rintangan, dan setia dalam memperjuangkan kebenaran. Meskipun kisah hidupnya terjadi ribuan tahun yang lalu, pesan dan teladan yang ditinggalkannya tetap relevan hingga hari ini. Generasi sekarang dapat belajar banyak dari semangat dan dedikasi sahabat Qais dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim yang sejati. Kesetiaan Nu'man bin Muqarrin. Islam telah memberikan kita sejarah yang kaya, dengan kisah-kisah inspiratif tentang para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah sosok-sosok yang mendampingi Rasulullah dalam perjuangan menyebarkan agama Islam, serta menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Salah satu dari mereka adalah Nu'man bin Muqarrin, seorang sahabat Nabi, yang memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan umat Islam pada zamannya. Nu'man bin Muqarrin lahir di kota Madinah, tepatnya sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Ia hidup dalam lingkungan yang kaya dengan nilai-nilai keberanian, kejujuran, dan kebajikan. Sejak muda, Nu'man telah menonjol dengan kecerdasan dan kelembutan budi pekertinya. Ketika berita tentang munculnya seorang nabi yang membawa ajaran baru mencapai telinganya, Nu'man bin Muqarrin adalah salah satu dari banyak orang yang merasa tertarik dan ingin mengetahui lebih banyak tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, Nu'man bin Muqarrin adalah salah satu dari mereka yang menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan antusiasme. Ia merasa ada keistimewaan yang luar biasa dalam kehadiran Rasulullah di tengah-tengah mereka. Nu'man segera menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW dan dengan cepat mengikuti ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Nu'man bin Muqarrin dikenal karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada ajaran Islam. Bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun, Nu'man tidak pernah ragu untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan. Ia adalah contoh nyata dari seorang sahabat yang siap berkorban untuk kepentingan umat Islam. Salah satu momen pentingnya dalam sejarah Islam adalah Perang Badar. Nu'man bin Muqarrin juga turut serta dalam pertempuran tersebut. Meskipun tidak memiliki pengalaman perang sebelumnya, Nu'man menunjukkan keberanian yang luar biasa di medan pertempuran. Dengan pedangnya yang gagah, ia memperlihatkan keberanian dan ketabahan yang menginspirasi para sahabat lainnya. Nu'man bin Muqarrin juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Nu'man memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan umat Islam. Sebagai salah satu sahabat terpercaya Nabi, ia memberikan nasihat yang berharga kepada para pemimpin Muslim pada zamannya. Di samping keberaniannya dalam medan perang dan kebijaksanaannya dalam memimpin, ia juga dikenal karena kebajikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia adalah sosok yang rendah hati, dermawan, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Kebajikan dan ketulusan hatinya menjadi contoh bagi banyak orang dalam mempraktikkan ajaran Islam pada kehidupan sehari-hari. Nu'man bin Muqarrin meninggal dunia dalam usia yang lanjut, tetapi warisannya tetap hidup dalam hati umat Islam. Kisah keberanian,
kebijaksanaan, dan kebajikannya tetap dikenang, dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Warisan moral dan spiritual yang ditinggalkan oleh Nu'man bin Muqarrin adalah bukti nyata dari pengabdian dan kesetiaannya kepada Islam dan Nabi Muhammad SAW. Kisah Nu'man bin Muqarrin adalah salah satu dari banyak kisah inspiratif tentang para sahabat Nabi Muhammad SAW. Keberaniannya dalam medan perang, kebijaksanaannya dalam memimpin, dan kebajikannya dalam kehidupan sehari-hari memberikan gambaran yang jelas tentang betapa agungnya para sahabat tersebut. Melalui teladan mereka, kita dapat belajar tentang arti sejati dari kesetiaan, keberanian, dan kebajikan dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Islam. Semoga kisah Nu'man bin Muqarrin ini terus menginspirasi dan memotivasi kita untuk mengikuti jejaknya dalam mengabdikan diri untuk agama, kebenaran, dan keadilan. Demikianlah pembahasan kami tentang kesetiaan para sahabat Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan kekasih Allah dan Rasul-Nya, seperti halnya para sahabat Nabi. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.